Di ruang kelas, para siswa duduk kesedihan Raka terasa berat, sementara Nisa dan Bima tetap berada di dekatnya. Bima duduk santai. Ujian tinggal seminggu lagi, bro. Tapi aku belum membuka buku sama sekali, hehehe. Nisa dengan cemas menjawab, ya Tuhan. Bima berhenti bercanda, aku mulai gugup. Raka menambahkan, aku bahkan tidak bisa tidur setiap malam. Nisa menatap Raka, wajahnya terukir dengan kekhawatiran. Lo kenapa, Rak? Tanya Nisa, suaranya terdengar khawatir. Raka mengungkapkan tuntutan orang tuanya. Orang tuaku memaksa aku mendapatkan nilai 90 ke atas. Kalau tidak, aku tidak bisa masuk ke sekolah favorit. Bima mencoba membangkitkan semangat dengan kata-kata, santai saja, Rak, yang penting kita usaha. Raka berbisik sebuah rahasia. Aku dengar bocoran dari soal kakak kelas. Nisa dan Bima saling bertukar pandang khawatir. Dengan implikasi dari Wahyu, bobot pertanyaan Raka terasa berat. Sebuah teka-teki moral mengelilingi ekspresi mereka. Raka duduk sendirian di kantin sekolah yang ramai, tenggelam dalam pikirannya. Di sekelilingnya para siswa tertawa dan mengobrol. Kegembiraan mereka sangat kontras dengan suasana hati Raka yang muram. Dia tetap diam, pikirannya berat dan jauh dari keramaian. Kak Fajar mendekati Raka, sebuah amplop terulur di tangannya. Raka tampak ragu, badai emosi berputar-putar di matanya. Kak Fajar berbicara, suaranya tenang, Raka, ini soal matematika dan IPA, besok kamu pintar, sayang kalau nilaimu jelek cuma karena satu soal. Wajah Raka mencerminkan pergulatan hatinya menerima amplop itu dengan ragu-ragu. Kak Fajar melangkah pergi, meninggalkan Raka dengan sebuah amplop dan pusaran emosi yang bertentangan. Raka berseru, tapi ini curang, Kak. Kak Fajar membalas, yang penting hasilnya, Rak. Dunia nyata butuh pemenang, bukan pembela idealisme. Raka berdiri tak bergerak, menggenggam sebuah amplop itu, wajahnya menyimpan ketidakpastian. Nisa berjalan menuju halaman belakang sekolah di mana dia menemukan Raka sedang duduk sendirian di bangku. Raka tampak gugup menggenggam sebuah amplop tertutup. Di tangannya, suasana tenang dan damai, hanya ada suara angin yang berdesir melalui perpohonan. Nisa mendekati Raka yang terkejut dengan panik, menyembunyikan sebuah amplop di belakang punggungnya. Nisa bertanya dengan hati-hati, Raka, itu soal ujian? Raka tergagap, rasa malu terukir di wajahnya. Nisa, aku cuma ingin membuktikan ke orang tuaku kalau aku bisa. Di halaman sekolah, matahari melukis bayangan panjang. Saat Nisa berbicara dengan keteguhan lembut, Raka menatap tanah, keputusan terukir dalam posturnya. Nisa bersikeras, tapi bukan begini caranya, Rak. Kamu hebat bukan karena soal bocoran, kamu hebat karena usaha kamu sendiri. Raka berbisik, aku takut gagal, Nis. Nisa meyakinkan, kegagalan karena jujur lebih baik daripada nilai tinggi karena menipu. Aku percaya kamu bisa tanpa itu. Raka menatap Nisa, ekspresi wajahnya berubah dari ketakutan menjadi renungan yang mendalam. Dia mengangguk perlahan, beban kekhawatirannya tampak terang. Nisa tersenyum lembut, menawarkan jaminan yang menenangkan. Dalam keheningan ruang kelas, para siswa duduk tenang saat ujian berlangsung. Kakak Denny berdiri di depan kelas, matanya mengawasi dengan cermat. Sarah dengan gugup mengeluarkan secari kertas kecil dari sakunya. Tatapan Pak Denny tertuju pada Sarah, ekspresinya tegas dan tidak goyah. Sarah, apa itu? Pak Denny bertanya dengan nada suara Ini hanya catatan kecil, Pak. Menggenggam kertas ini dengan gugup. Ikut ke ruangan guru, perintah Pak Denny. Nadanya tinggi, memberikan ruang untuk berdebat. Sarah berdiri di ruang kelas yang sunyi, diliputi rasa malu yang mendalam. Raka melihat amplop berisi soal bocor di dalam tasnya. Dia menarik napas dalam-dalam, mendorong amplop itu lebih dalam, memilih integritas. Raka keluar dari ruang kelas, perasaan damai menyeliputinya. Dia bertemu Sarah di lorong, kesedihannya sangat kontras. Dengan senyum lembut. Di kantor konselor sekolah, Sarah duduk, posturnya mencerminkan gejolak batin di seberangnya. Sikap tenang Pak Denny menyembunyikan kekhawatiran yang serius. Keheningan di ruangan itu terasa tebal dengan ketegangan yang tak terucapkan.
Dalam kilas balik, Sarah melanggar peraturan sekolah. Pak Denny duduk berhadapan dengan Sarah. Wajahnya menampilkan keramahan yang tulus saat cahaya matahari membajiri. Sarah, kamu sudah tahu bahwa tindakan kemarin melanggar aturan sekolah. Sarah menjawab dengan lembut. Iya Pak, saya menyesal. Pak Denny menjawab dengan nada tegas namun penuh pengertian. Menyesali itu langkah pertama, tapi kamu juga harus belajar memperbaikinya. Besok kamu akan ikut sesi bimbingan, kejujuran dan diminta bicara di depan kelas. Sarah berdiri dengan gugup di depan kelas. Teman-temannya menatapnya, menarik napas dalam-dalam, bersiap untuk bicara. Di kantin sekolah, sebuah pemandangan yang hidup terbentang saat para siswa menikmati makan siang dan tawa di tengah suara obrolan dan gemercikan yang menenangkan. Di tengah kekacauan yang ramai, Raka, Nisa, dan Bima menemukan ketenangan di meja sudut, menciptakan oasis yang tenang di kantin yang ramai. Raka, Nisa, dan Bima duduk berdekatan. Keheningan yang menyelimutinya. Raka memecah keheningan. Jadi Sarah ketahuan, tapi masih sekolah di sini. Di tengah ramainya obrolan di kantin sekolah, Nisa, Bima, dan Raka berkumpul. Aroma gorengan memenuhi udara. Nisa berbicara dengan keyakinan, ya, setiap orang pantas mendapatkan kesempatan kedua. Bima mengangguk setuju. Kita juga pernah berada di posisi yang salah. Bedanya, kita berhasil mundur sebelum jatuh. Dia tidak mendapatkan kesempatan itu. Ketiganya saling bertukar pandang, mengisyaratkan pengalaman yang sama. Kata-kata Bima menggantung di udara dalam keheningan yang kolektif. Sekolah mengundar menjadi latar belakang yang jauh. Anggukan bersama mereka mengukuhkan ikatan solidaritas dan empati untuk Sarah. Tak terucapkan namun terasa sangat dalam. Sarah berdiri di depan kelas menjadi pusat perhatian yang sunyi. Setiap mata di ruang tertuju pada Sarah saat ketegangan yang terasa memenuhi udara. Pak Denny mengawasi dari belakang. Kehadirannya adalah kekuatan yang tenang dan stabil. Di depan kelas, Sarah berdiri, kepalanya tertunduk karena kegugupan yang terlihat jelas. Dengan suara bergetar dimulai, aku minta maaf, aku salah memilih jalan pintas. Dia melanjutkan suara dipenuhi penjelasan. Aku hanya takut gagal, tapi sekarang aku menyadari gagal bukanlah akhir dari segalanya. Menipu diri sendiri jauh lebih menyakitkan. Ketegangan mereda saat beberapa siswa mulai tertutup tangan pelan. Dukungan mereka menyebar ke seluruh ruangan. Nisa dan Raka ikut bertepuk tangan menambahkan dukungan mereka pada gelombang persetujuan yang semakin meningkat. Sarah mengangkat wajahnya, kelegaan menguap saat dia tersenyum, beban kecemasan terangkat. Pak Denny mengangguk dengan senyum kecil, mengakui usaha Sarah dan perubahan suasana di kelas. Ruang kelas berubah, udara kini dipenuhi dengan dan didukung saat tepuk tangan siswa bergelema pelan. Di tengah perpustakaan yang tenang, Pak Denny menemukan Raka sedang membaca di antara rak buku yang menjulang. Suara gemerisik halaman buku menambah suasana tenang di perpustakaan. Pak Denny menghampiri Raka, senyum bangga menghiasi wajahnya. Raka, kamu sudah membuktikan integritasmu. Sekolah ingin kamu jadi perwakilan dalam lomba karya ilmiah siswa, kata Pak Denny. Raka mengernyit karena terkejut dan bingung atas tawaran yang tak terduga itu. Raka berdiri di dekat meja di perpustakaan, terbebani oleh beratnya pilihan yang harus diambilnya. Tapi saya hampir ikut mencontek. Pak Denny menanggapinya dengan menawarkan sudut pandang berbeda, tapi kamu memilih yang benar saat diuji, lebih berarti daripada nilai tinggi. Wajah Raka berubah dari terkejut menjadi lega dan akhirnya di lapangan sekolah, upacara bendera berlangsung dalam suasana hikmat. Pak Denny berdiri di podium memimpin upacara dengan penuh semangat. Pak Denny menyampaikan pidatonya, kebijaksanaan terpancar dari matanya. Hari ini kita belajar bahwa keberanian bukan hanya dalam kata tapi dalam tindakannya. Pak Denny berbicara dengan tenang. Sarah, Raka, Nisa, dan Bima menunjukkan harapan baru di mata mereka. Pak Denny melanjutkan, kita semua bisa tergelincir, tapi yang paling penting adalah bangkit dari niat yang lebih baik. Di dalaman ruangan yang remang-remang, Raka terkulai di mejanya terbebani oleh kegagalan. Kala tekad Raka pun menyala saat ia menghadapi sengatan kekecewaan. Didorong oleh janji, diam-diam Raka mengumpulkan kertas-kertasnya yang berserakan siap untuk membangkit lagi.
Musik penuh harapan mengalun di telinga para siswa. Saat mereka berdiri, wajah mereka berseri-seri karena terinspirasi oleh kata-kata Pak Denny. Upacara bendera berakhir meninggalkan rasa nasionalisme yang nyata dan membara.